Ada sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar hari ini, di antaranya bursa saham Wall Street yang terkoreksi pada penutupan perdagangan kemarin, di mana koreksi paling dalam dialami Nasdaq seiring investor yang cenderung merotasi pilihan investasinya dari saham teknologi dengan pertumbuhan yang tinggi ke sektor lainnya seperti sektor consumer kebutuhan pokok. Nah, sementara itu investor juga masih mencermati kebijakan moneter The Fed yang lebih hawkish dari yang diprediksi sebelumnya. The Fed memberi sinyal bahwa kebijakan moneternya ini bisa menjadi agresif dengan 3 kali kenaikan suku bunga acuan di tahun 2022. The Fed sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan tetap mengurangi quantitative easing atau tapering pada kecepatan yang lebih cepat di tengah kenaikan inflasi tinggi yang berkelanjutan. Sentimen negatif juga datang dari Bank Sentral Inggris yang menaikkan suku bunga acuannya dari 0,1% menjadi 0,25% dan ini merupakan kenaikan yang pertama di antara bank sentral negara maju sejak era pandemi. Kemudian dari dalam negeri, perhatian pelaku pasar masih terkait Indonesia kebobolan varian COVID-19 Omicron. Meskipun sederet pengetatan di pintu masuk sudah dijalankan. Nah, pemerintah pun memutuskan untuk mengisolasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran selama 7 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini untuk mencegah penularan varian Omicron pada level komunitas. Presiden Jokowi pun angkat bicara dan meminta masyarakat untuk tidak panik, namun meningkatkan kewaspadaan dengan menjalankan protokol kesehatan yang lebih ketat dalam aktivitas termasuk untuk mengikuti vaksinasi dosis lengkap. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan genome sequencing atau pelacakan penyebaran mutasi virus secara ketat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan di tengah pergerakan bursa Asia yang terperosok di zona merah dan ditambah lagi adanya kekhawatiran penyebaran varian Omicron yang memicu pembatasan mobilitas masyarakat yang kemudian dikhawatirkan juga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang tentunya ini menjadi katalis negatif bagi IHSG. Sepanjang hari ini IHSG hampir terperosok di zona merah, namun kemudian di detik-detik penutupan perdagangan hari ini di akhir pekan IHSG mampu berbalik arah dengan menguat tipis 0,11% dan berhasil kembali ke level psikologisnya di 6.601. Dan kalau kita lihat secara sektoral di sini, energi hari ini memimpin penguatan dengan penguatan hampir 2%, 1,83%. Kemudian disusul bahan baku yang menguat 0,44%. Kemudian ada juga infrastruktur yang menguat 0,16%. Sementara yang paling pelemahan terdalam dialami oleh consumer non-primer yang terkoreksi 1,38%. Kemudian di sini ada kesehatan 1,31%, di mana perdagangan hari sebelumnya ketika Omicron pertama kali dikabarkan terdeteksi di Indonesia justru menguat paling tinggi. Kemudian ada juga properti dan real estate yang pada hari ini juga melemah cukup dalam hingga 0,67%. Nah, kalau kita lihat pada hari ini kan energi memimpin penguatan secara sektoral. Kita tahu harga komoditas belakangan ini, terutama batu bara ya, kembali beraksi dengan mencatatkan penguatan selama 8 hari beruntun sebesar 23,86%. Kemarin harga batu bara di pasar AS Newcastle bahkan ditutup di level $179 per ton atau melesat 5,82% dari hari sebelumnya. Penguatan harga batu bara ini seiring dengan musim dingin di negara-negara barat yang memicu demand energi yang lebih besar, diantaranya penggunaan listrik untuk penghangat ruangan saat musim dingin. Namun pada saat yang sama pasokan gas alam masih terhambat sehingga saat pasokan gas terbatas, pembangkit listrik ini kembali beralih ke batu bara sebagai sumber energi primer. Jadi tidak heran ya kalau harganya melesat. Nah, tapi meskipun harga batu bara menguat signifikan, kalau kita lihat di sini ternyata tidak diikuti secara signifikan juga nih dengan pergerakan saham-saham di sektor batu bara. Kita lihat Cita Mineral Investindo pada hari ini tutup menguat hingga 25%, kemudian ada Bayan Resources yang juga terapresiasi hingga 3,85%. Kemudian Indika Energy 1,83%. Ada Bumi 1,47%. Sementara Medco Energy di sini terperosok hingga 1,24%. Kemudian ada Harum yang pada hari ini ditutup melemah 0,92%. Selanjutnya kita beralih ke salah satu sektor yang koreksi cukup paling dalam hari ini, yaitu saham-saham di sektor infrastruktur. Tapi kalau kita lihat pada penutupan hari ini justru berbalik menguat gitu ya. Saham-saham BUMN Karya ini kompak terkoreksi pada perdagangan hari ini. Kalau kita lihat Waskita Karya terkoreksi hingga 3,85%. Kemudian ada Wijaya Karya yang melemah 3,98%. Adikarya ditutup terkoreksi 2,97% dan PTPP bahkan koreksinya cukup dalam hingga 4,27%.
Secara umum, rasio utang lewat DER emiten BUMN karya ini kan terbilang tinggi, namun DER yang tinggi untuk sektor konstruksi sebetulnya lazim terjadi ya, lantaran tingginya modal kerja dan juga biaya operasi di awal proyek dan juga waktu pengembalian atas modal yang dikeluarkan juga relatif lebih lama. Pinjaman bunga yang tinggi pada akhirnya ini akan menekan pendapatan dan juga laba bersih perusahaan. Memang permasalahan utang jumbo terus menghinggapi emiten BUMN karya akhir-akhir ini. Apalagi kita tahu pandemi COVID-19 yang dimulai sejak Maret tahun lalu juga semakin menghambat ekspansi emiten konstruksi. Nah, emiten BUMN karya dengan utang terbesar saat ini adalah Waskita Karya atau WSKT. Di tengah keberhasilan mencatatkan laba bersih pada kuartal 3, total liabilitas Waskita ini masih tercatat naik 1,04% dibandingkan posisi akhir Desember 2020 menjadi 89,93 triliun rupiah per akhir September tahun ini. Nah, setelah mengalami periode sulit, saat ini USKT sedang perlahan-lahan nih berupaya keluar dari jerat utang yang sangat besar tersebut, di mana Waskita dikabarkan akan menggelar rights issue pada akhir tahun ini dengan target dana dari aksi korporasi ini sebesar 11,9 triliun rupiah. Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali telah berkomitmen untuk menyerap jumlah saham baru yang diterbitkan ini senilai 7,9 triliun rupiah. Kemudian dana hasil penawaran saham baru ini akan digunakan Waskita Karya untuk modal kerja konstruksi proyek jalan tol melalui anak usaha PT Waskita Toll Road. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja proyek lainnya. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, secara teknikal pada perdagangan hari ini IHSG sebetulnya masih bergerak di bawah rentang moving average 50-nya yang menjadi penahan penurunannya sejak perdagangan pekan lalu gitu. Selain itu IHSG ini juga kalau kita lihat belum lepas sebetulnya dari tekanan pola shooting star yang terbentuk pada perdagangan Senin 13 Desember lalu yang kemudian dikonfirmasi dengan munculnya black candle pada perdagangan keesokan harinya, dan kalau kita lihat di sini juga sebetulnya terus membentuk new low-nya bahkan hingga perdagangan hari ini meskipun di detik-detik penutupan perdagangan hari ini kemudian berbalik arah ya ke zona hijau gitu atau apresiasi tipis. Kemudian berdasarkan indikator Fibonacci retracement, IHSG saat ini masih berada di rentang Fibonacci retracement 0,61 atau di kisaran level 6504 dan ini sekaligus menjadi level support terdekatnya. Nah, jika IHSG kembali melanjutkan pelemahan dan menembus level tersebut, maka level support terdekat berikutnya ini berada di level kisaran 6425. Sementara itu, sejumlah analis menyebut IHSG saat ini sedang membentuk pola head and shoulders yang mengindikasikan adanya pola bearish. Nah, jika neckline di Fibonacci retracement 0,61 ini ditembus, maka target penurunan terdalam ini bisa berpotensi berada di level 6.240-an atau di sekitar Fibonacci retracement 0,2. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini.